Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang sumber dan metode sejarah. Bisa dilihat, peta konsep penelitian sejarah dibagi menjadi sumber sejarah dan tahap-tahap penelitian sejarah. A. Sumber sejarah. Dalam proses merekonstruksi, sejarawan memerlukan sumber untuk mengetahui peristiwa masa lalu. 1. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah berarti segala bentuk jejak sejarah, baik lisan, tertulis, maupun benda yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran tentang peristiwa masa lampau. Dalam rekonstruksi sejarah, keberadaan sumber sejarah memiliki arti penting. Sumber sejarah merupakan bahan utama untuk mengumpulkan informasi terkait peristiwa yang akan direkonstruksi. Bagi sejarawan, sumber sejarah merupakan pegangan utama untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Tanpa sumber sejarah, sejarawan tidak dapat mengisahkan peristiwa pada masa lampau. Melalui bukti-bukti yang tertinggal, sejarawan dapat menghadirkan kembali peristiwa pada masa lampau dalam bentuk-bentuk kisah sejarah. Sumber primer merupakan sumber utama atau sumber asli. Sumber primer menunjukkan kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Sumber sekunder berisi informasi atau keterangan dari orang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder juga dapat berupa buku-buku yang dituliskan sejarawan, misalnya laporan penelitian dan terjemahan kitab-kitab kuno. Sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Fakta sejarah dapat diartikan sebagai realitas atau kenyataan. Seseorang tidak akan mungkin mengingkari realitas. Dengan demikian, fakta sejarah merupakan fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan peristiwa sejarah. Fakta sejarah mengandung unsur subjektif, yaitu unsur-unsur subjek penulis. Dengan demikian, fakta bersifat relatif atau dapat berubah. Fakta dapat berubah jika ditemukan data dan sumber baru yang lebih dapat dipercaya atau kredibel. Penelitian sejarah merupakan kegiatan sistematis untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lampau. Penelitian sejarah bertujuan menghadirkan kembali peristiwa pada masa lalu disertai penjelasan mengenai proses terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa sejarah merupakan proses yang kompleks karena menyangkut eksistensi, nilai moral agama dan kebudayaan suatu bangsa dan manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Langkah-langkah yang harus dijalankan oleh sejarawan disebut metode penelitian sejarah atau metode sejarah. Louis Gottschalk menyatakan metode penelitian sejarah atau metode sejarah merupakan suatu kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisis data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan pada masa lampau. Data-data yang diperoleh selanjutnya direkonstruksi atau disusun ulang untuk menghasilkan kisah atau cerita sejarah. Satu, pemilihan topik. Tahap awal yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah dikatakan menarik dan layak untuk diteliti jika topik tersebut belum dikaji sebelumnya. Pemilihan topik dalam penelitian sejarah harus mempertimbangkan syarat-syarat berikut. A. Manageable topik. Artinya, pemilihan topik harus disesuaikan dengan latar belakang, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan peneliti. B. Obtainable data. Artinya, ketersediaan data, kepustakaan, atau literatur, arsip, dan sumber lisan berperan menentukan keberhasilan penelitian. C. Significance of topic. Peneliti dapat menentukan topik berdasarkan minat. Pemilihan topik juga harus mengandung dinamika atau perubahan yang terjadi. Pemilihan topik dalam penelitian sejarah sebaiknya didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedua kedekatan tersebut merupakan dua unsur yang biasa disebut unsur subjektif dan objektif dalam penulisan sejarah.
D. Interested of topic. Peneliti dapat menentukan topik berdasarkan minat. Seorang peneliti akan lebih bersemangat mengerjakan penelitiannya jika objek yang diteliti sesuai minat dan keterkaitannya. 1. Pemilihan topik. A. Kedekatan emosional. Pemilihan topik yang didasarkan pada keterkaitan terhadap daerah lingkungannya disebut kedekatan emosional. Kedekatan emosional dengan suatu daerah mendorong peneliti mengetahui seluk-beluk daerah tersebut. Peneliti juga akan lebih mudah mencari sumber karena ia menguasai daerah tersebut. Kedekatan emosional dapat menambah rasa percaya diri sejarawan dalam menuangkan kajiannya dalam tulisan sejarah. Kedekatan emosional sangat menentukan alur cerita sejarah yang ditulis sejarawan. B. Kedekatan intelektual. Peneliti yang memiliki pengetahuan tentang topik yang dikaji akan lebih mudah menjalankan penelitian disebut kedekatan intelektual. Seorang peneliti yang memiliki pengetahuan mengenai topik tertentu akan lebih termotivasi. Setelah peneliti memperoleh data-data, peneliti akan lebih mudah mengolah data-data tersebut. Pengetahuan yang dimiliki peneliti akan mempermudah peneliti mengolah data dan menyusun tulisan akan lebih fokus pada pokok permasalahan. Pengumpulan sumber heuristik. Sumber yang dikumpulkan dalam meneliti sejarah harus relevan dengan topik dan objek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan sumber atau heuristik menjadi salah satu tahap penting dalam penelitian sejarah. Heuristik merupakan langkah dan menghimpun sejak sejarah guna mengetahui segala bentuk fakta yang terjadi pada masa lampau. Kegiatan penelusuran sumber dapat berjalan efektif jika peneliti memperhatikan dua aspek, yaitu A. Pencarian sumber harus berpedoman pada bibliografi kerja, daftar sumber yang relevan, dan kerangka tulisan. B. Pencarian sumber harus memahami sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan. Kesalahan yang harus dihindari dalam pengumpulan sumber sejarah adalah A. Kesalahan holisme, B. Kesalahan pragmatis, C. Kesalahan ad hominem, D. Kesalahan kuantitatif, E. Kesalahan estetis. 3. Kritik sumber atau verifikasi. Sumber sejarah harus memenuhi kriteria, yaitu dapat dipercaya, kredibel, penguatan saksi mata, eyewitness, benar, truth, tidak dipalsukan, unfabricated, dan andal, reliable. Tujuan utama tahap kritik sumber adalah menyeleksi data sehingga diperoleh fakta-fakta. Kritik sumber bukan berarti meragukan keaslian dan keabsahan sumber, melainkan menilai kelayakan sumber untuk digunakan dalam penelitian sejarah. Kritik sumber atau verifikasi dikategorikan menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. 4. Interpretasi atau penafsiran. Interpretasi dapat diartikan penafsiran makna fakta dan menggabungkan antara satu fakta dan fakta lain. Tahap interpretasi peneliti atau sejarawan memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Teori dan konsep dalam ilmu-ilmu sosial dapat membantu sejarawan mengembangkan mengenai fakta-fakta yang akan disusun sehingga dapat menghasilkan interpretasi sejarah yang objektif. Interpretasi dapat dilakukan melalui dua langkah, yaitu A. Analisis atau menguraikan, B. Sintesis atau menyatukan. Menurut Louis Gottschalk, penafsiran sejarah mempunyai 3 aspek penting, yaitu A. Analisis kritis, B. Historis substansif, C. Sosial budaya. 5. Penulisan historiografi. Penulisan atau historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Dalam tahap ini, sejarawan harus merangkai fakta beserta maknanya secara kronologis dan sistematis untuk menghasilkan tulisan sejarah atau history as written. Penulisan sejarah harus menghindari subjektivitas dan harus berpikir objektif.
Menulis sejarah dalam bentuk historiografi merupakan bentuk rekonstruksi sejarawan atau peneliti sejarah terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, diseleksi, dan dikritisi. Sumber-sumber tersebut selanjutnya disusun sesuai alur agar menjadi tulisan yang menggambarkan proses terjadinya peristiwa. Tahap penulisan sejarah merupakan tahap terberat bagi sejarawan karena hasil temuannya akan dipaparkan dalam sebuah tulisan yang akan dibaca dan dikritisi oleh orang lain. Pandangan sejarawan dalam merekonstruksi sebuah peristiwa dipengaruhi situasi zaman atau zeitgeist dan lingkungan kebudayaan tempat sejarawan tinggal. Aspek utama yang harus diperhatikan dalam tahap historiografi atau penulisan sejarah adalah kemampuan menulis. Seorang sejarawan yang memiliki kemampuan berimajinasi yang baik akan menghasilkan sebuah karya yang enak dibaca dan mudah dipahami. Format penulisan sejarah biasanya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pengantar atau pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.